Oke, baik. Salam damai sejahtera saya ucapkan kepada kita semua dan terutama para pendengar sekalian dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya Dr. Stephen Einstein Liao sedang pada pagi hari yang indah yang Tuhan ciptakan ini, saya sedang merekam acara Mutiara Kebenaran. Dan Anda bersama dengan saya, para sahabat Mutiara Kebenaran sekalian. Hari ini kita akan membahas kitab Ulangan pasalnya yang ke-10. Ya, dan kitab Ulangan sebagai kitab nomor 5. Berarti kita dalam program Mutiara Kebenaran ini kita sudah menyelesaikan lumayan banyak, saudara. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sudah kita selesaikan. Dan kalau Anda baru saja bergabung dengan kami, dengan kita di sini, Anda masih bisa mendapatkan rekaman dari pembahasan yang Kejadian sampai dengan Bilangan tentunya. Anda bisa dapatkan itu dengan banyak cara ya. Salah satunya Anda menghubungi Grace International Theological Seminary. Nah, kita sudah sampai di kitab Ulangan. Kita sudah sampai di pasal 10. Jadi kita sudah lumayan di tengah walaupun masih bagian awal. Karena kitab Ulangan total ada 34 pasal. Namun kita sudah sampai di pasal yang ke-10. Oke, jadi saya harap Anda semua dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Memang selama hidup di dunia ini tidak terlepas kita masih mengalami kesusahan, kesesakan, dan pencobaan. Namun firman Tuhanlah yang bisa menguatkan kita. Dan saya berharap dan berdoa agar firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi atau siang atau malam hari ini, kapanpun Anda mendengarnya, dapat menjadi pelajaran dan penguatan bagi kita semua. Mari kita membuka Alkitab pada saat ini di dalam Ulangan pasal yang ke-10. Kalau Anda bisa membuka Alkitab, saya anjurkan Anda ikut membukanya bersama dengan saya, supaya Anda melihat sendiri kata-katanya. Ini bukan kata-kata saya. Kalau Anda tidak bisa, misalnya Anda sedang menyetir atau Anda sedang melakukan hal-hal lain dan sambil mendengarkan rekaman ini, maka tidak apa-apa, Anda hanya perlu mendengarkan dengan teliti. Namun kalau Anda punya kesempatan, nanti Anda buka sendiri setelah ada kesempatan, setelah Anda mungkin santai, Anda buka lagi ayat-ayat yang kita baca, itu akan sangat bagus untuk membangun iman Anda. Nah, sebelum kita mulai membaca dan mempelajari Ulangan pasal 10, kita akan berdoa. Karena Tuhanlah yang menuliskan ini, maka kita minta Tuhan yang menolong kita untuk memahaminya. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang begitu baik sehingga Engkau menyelamatkan orang-orang yang berseru kepadamu, menyelamatkan orang-orang yang percaya. Engkau menyediakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan, Engkau mengaruniakan segala berkat rohani di dalam Putramu Yesus Kristus itu bagi kami, termasuk firman-Mu yang indah yang kami pegang di tangan kami, yang kami ingin belajar, terutama dalam perjanjian lama Tuhan, terutama dalam kitab Ulangan Tuhan, dan hari ini Ulangan pasal 10 Tuhan. Engkau yang telah menuliskan ini, dan kiranya Roh Kudus yang menginspirasikan Musa, Roh Kudus pula yang hadir dalam diri setiap orang percaya yang akan menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Engkau akan menjawabnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Ulangan pasal 10. Dan saya akan baca dulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku.
Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ya, sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, pasal 10 ini mengikuti atau melanjutkan cerita yang ada di pasal 9 yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Ya, mungkin Anda dengarkan kemarin atau kapanpun itu. Dan di pasal 9, Musa mengingatkan akan orang Israel tentang salah satu pemberontakan mereka yang kalau menurut saya paling aneh ya, dan paling mungkin dalam bahasa Inggris kita bilang bizarre, paling paling tidak masuk akal ya. Namun itulah dosa. Kadang-kadang sulit untuk masuk dalam nalar kita. Kenapa ada orang yang memilih berdosa? Namun pada kenyataannya demikian, ada orang-orang yang memilih untuk berdosa, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena di pasal 9 diceritakan dosa yang sangat parah dan sangat aneh, karena belum lama mereka mendengarkan firman Tuhan langsung dari mulut Tuhan dari Gunung Sinai, ketika Tuhan turun di atas Sinai atau Horeb, sama namanya di situ, dalam api yang mengerikan, dalam guntur, dalam awan, sampai-sampai mereka ketakutan semuanya. Dan Tuhan memberikan secara langsung, ya, ini bukan melalui pengantara, tapi secara langsung Tuhan mengucapkan 10 hukum, yang diantaranya sangat prominen adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kemudian jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Dan orang Israel mendengar itu langsung, bukan dari mulut Musa, tapi langsung dari Tuhan, langsung suara Tuhan sendiri. Namun saudara yang kasih Tuhan, walaupun mereka semua ketakutan dan akhirnya berkata, ya kami akan melakukan, kami akan ikut, kami akan hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak sampai 40 hari kemudian, karena kalau kita baca Musa kemudian naik ke atas gunung, 40 hari dia berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan. Dan tidak sampai 40 hari kemudian itu, mereka sudah mendesak Harun untuk membuat sebuah lembu emas, lembu tuangan untuk menjadi Allah mereka. Wow, saudara yang kasih Tuhan, betapa anehnya, betapa tidak masuk akalnya sebenarnya. Tapi itulah dosa. Dan ini salah satu titik hitam dalam sejarah Israel yang luar biasa. Dan itu sudah dibahas di pasal 9. Nah, di pasal 10 ini kita membaca tentang pemulihan, saudara kasih Tuhan. Nah, ini ada kabar baik. Kalau pasal 9 kita terkejut, kita sedih dengan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan kita mungkin diingatkan bahwa kita sendiri pun kadang-kadang sering berdosa. Kita sendiri pun kadang-kadang sering berdosa setelah kita diingatkan. Mungkin ada yang baru habis pulang dari gereja, mendengarkan khotbah yang memperingatkan akan dosa, tidak lama kemudian langsung berdosa. Pernahkah Anda berbuat seperti itu, saudara? Atau mungkin Anda mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk yang lain, mungkin dalam bentuk rekaman, mungkin mutiara kebenaran yang Anda dengarkan ini, dan ada peringatan akan dosa, atau mungkin lewat rekaman khotbah yang lain lagi. Namun kemudian tidak lama setelah itu Anda berbuat dosa yang diperingatkan itu. Oh, saudara, pernahkah Anda melakukan itu? Nah, kalau Anda pernah, maka Anda tahu tentang kelemahan daging. Anda tahu tentang betapa Tuhan Yesus berkata, roh memang penurut tapi daging lemah. Petrus sudah diingatkan, pada hari ini 3 kali engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Dan Petrus bilang, oh tidak Tuhan, tidak. Sekalipun aku akan mati bersama engkau, sekalipun aku akan masuk penjara bersama dengan engkau, aku akan ikut dengan engkau. Padahal Petrus sudah diingatkan, saudara. Bukan tidak diingatkan, dia diingatkan. Namun apa yang terjadi? Dia jatuh juga. Oh, saudara kasih Tuhan, dalam pergumulan kita melawan dosa, kadang-kadang kita jatuh. Dan kalau di pasal 9 kita diingatkan akan kejatuhan, maka di pasal 10 ini kita mendapatkan suatu bagaikan suatu curahan air, pelepas dahaga, bahwa ada pemulihan, saudara kasih Tuhan. Ada pemulihan setelah dosa kalau kita bertobat, ya, sebagaimana Israel bertobat. Kalau kita bertobat, maka ada pemulihan. Nah, kita bisa membagi pasal 10 ini menjadi beberapa bagian. Saya membaginya menjadi 4 bagian. Dan di ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang baru saja kita baca tadi, kita melihat apa sih syarat-syarat pemulihan dari dosa setelah kita bertobat. Yang pertama adalah pemulihan firman Tuhan. Ya, kalau kita sudah jatuh dalam dosa dan kita ingin dipulihkan, dan kita ingin bangkit kembali, dan kita ingin maju lagi, berperang lagi bagi Tuhan,
maka satu sangat penting sekali adalah kita perlu kembali lagi kepada firman Tuhan. Pemulihan firman Tuhan dalam hidup kita. Saya katakan bahwa seringkali ketika kita jatuh dalam dosa adalah saat-saat di mana kita jauh dari firman Tuhan. Saat-saat di mana firman Tuhan kita lupakan dalam hidup kita. Kita terlantarkan. Anda bisa cek sendiri, benarkah itu? Ketika Anda rajin dan ketika Anda konsisten membaca firman Tuhan. Saya tidak berkata Anda tidak bisa jatuh dalam dosa, tapi peluangnya lebih kecil, saudara Tuhan. Pertahanan rohani Anda lebih kuat. Sang penggoda lebih sulit untuk menjebak Anda karena Anda berada dalam firman Tuhan. Namun ketika firman Tuhan terlupakan dalam hidup Anda, terlantarkan dalam hidup Anda, Anda terbuka lebar untuk diserang. Dan ya, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 5 di sini, Tuhan marah dengan Israel tentunya, namun Tuhan akhirnya mau memulihkan mereka setelah Musa berdoa. Tadinya Tuhan bilang, aku hancurkan saja bangsa ini, aku membuat bangsa yang baru dari engkau. Namun Musa sebagai seorang pengantara, ya, sebagai tipologi dari Tuhan Yesus. Dia adalah tipologi, gambaran dari Tuhan Yesus. Dia menjadi pengantara bagi umatnya. Dia meredakan amarah Tuhan. Oke, akhirnya Tuhan bilang, baik, tapi langkah pertama apa yang dilakukan? Loh batu yang sudah kamu pecahkan ini harus ditulis kembali. Ya, Musa ketika dia turun gunung, dia melihat lembu tuangan itu, lembu emas itu, dia pecahkan loh batu itu, saudara. Dan ini bukan sekedar emosional semata. Ya, saya yakin memang ada faktor emosional juga mungkin, bahwa Musa marah, dan begitu marahnya dia pecahkan batu itu. Namun saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya sekedar masalah emosional, tapi hatinya benar-benar hancur, dan dia melihat bahwa Israel baru saja belum sampai 40 hari yang tadi kita katakan itu sudah melanggar persis apa yang tertulis dalam kedua loh batu yang dia pegang itu. Jadi apa gunanya lagi dua loh batu itu, mungkin dalam pemikiran dia, ya. Dan apa yang tertulis dalam dua loh batu itu sudah begitu dilanggarnya oleh mereka, ya. Perintah pertama sudah pasti dilanggar, perintah kedua sudah pasti dilanggar. Kita tidak tahu perintah mana lagi yang dilanggar, ya, karena penyembahan berhala sering diikuti dengan perzinahan, sering diikuti dengan mabuk-mabukan, foya-foya dan lain sebagainya. Dan kalau kita baca di kitab Keluaran, kita membaca bahwa bangsa itu telah menjadi liar dan mereka bikin pesta-pesta dan segala macam. Jadi entah berapa banyak perintah, mungkin semuanya, mungkin semua perintah di dalam 10 perintah dalam dua loh batu itu sudah dilanggar oleh orang Israel, sehingga Musa memecahkannya. Musa membantingnya. Saudara yang kasih Tuhan. Dan Oke, itu sudah terjadi, tapi Tuhan bilang, sekarang pemulihan. Dan pemulihan berarti firman Tuhan harus dikembalikan pada tempatnya. Dan Tuhan perintahkan kepada Musa, pahatlah dua loh batu yang serupa dengan mula-mula. Dia disuruh pahat dan suruh naik lagi, dan Tuhan akan menuliskan perintah itu, 10 firman itu kembali ke dalam dua loh batu itu. Nah, sampai di sini saya ingin menekankan bahwa ini adalah suatu gambaran yang sangat luar biasa tentang inspirasi Alkitab. Inspirasi Alkitab, bahwa firman Tuhan ini bukan kitab biasa, ini bukan perkataan manusia. Makanya kunci untuk pemulihan adalah kembalinya firman Tuhan, karena itu adalah firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan, bukan firman saya. Makanya tadi saya bilang, kalau Anda mengikuti mutiara kebenaran, kalau bisa Anda buka Alkitab, karena ini bukan firman saya. Saya hanya mencoba mengingatkan, mencoba untuk menerangkan. Namun Anda harus cek sendiri firman Tuhan itu. Ini firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini apa? Tuhan menulis. Jadi Tuhan menulis dengan jarinya di atas loh batu itu 10 firman itu. Dan ini menggambarkan pengilhaman. Memang tidak semua Alkitab ditulis dengan cara demikian. Tidak semua Alkitab ditulis dengan cara Tuhan dengan jarinya menulis, begitu kan? Dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, bukan. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita melihat ada suatu kombinasi antara manusia dengan Tuhan di sini. Musa harus menyediakan loh batu. Bisa nggak Tuhan bikin loh batunya? Bisa, Tuhan, gampang sekali. Jangankan loh batu, gunung aja Tuhan ciptakan, gitu kan? Gunung yang besar saja itu hasil ciptaan Tuhan, apalagi loh batu. Tapi Tuhan suruh Musa, kamu yang siapkan, kamu yang pahat. Saya rasa memahat dua loh batu itu kerjaan yang lumayan, saudara kasih Tuhan, ya. Musa umurnya sudah 80-an tahun waktu itu.
Dia suruh pahat 2 loh batu. Saya tidak tahu berapa besar loh batunya, mungkin lumayan besar. Tapi Tuhan suruh Musa, kamu yang bikin 2 loh batu ini, dan aku akan tulis. Loh, kenapa nggak Tuhan saja yang langsung tulis? Nah, ini adalah gambaran yang indah dari inspirasi Alkitab. Tuhan tidak kasih Alkitab dengan cara dia lempar dari sorga. Tuing gitu kan, jatuh, blok, wah ketimpa siapa begitu. Wah, inilah buku dari sorga. Tuhan tidak lakukan seperti itu. Mengapa? Karena kalau Tuhan lakukan seperti itu, maka gampang ditiru oleh iblis. Nanti kapan-kapan iblis juga lempar kitabnya kepada orangnya. Tuing, blok, jatuh kan, di gunung mana, di rawa-rawa mana, di gua mana. Iblis bisa lakukan hal yang serupa. Namun Tuhan tidak. Tuhan tidak berbuat demikian. Tuhan melalui Roh Kudus masuk ke dalam atau menggerakkan manusia-manusia tertentu, menginspirasikan mereka sehingga bagaikan jari Tuhan yang menulis melalui hati manusia. Jadi kalau Musa menyediakan loh-loh batu, ada manusia-manusia yang Tuhan pakai, dan Tuhan pakai hati mereka. Roh Kudus masuk dan bekerja dalam loh hati mereka, sehingga ketika mereka menulis, itu adalah Tuhan yang menulis. Jadi Tuhan menulis melalui manusia. Itulah proses inspirasi yang luar biasa. Dan itulah yang dikatakan dalam perjanjian baru, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan diilhamkan Allah. Sebenarnya mestinya terjemahannya berbunyi, semua kitab suci itu diilhamkan Allah. Dan kata diilhamkan di situ berasal dari kata theopneustos, artinya dihembusi oleh Allah, dinafasi oleh Allah. Kita juga bisa membaca di dalam surat Petrus, saudara kasih Tuhan, yaitu 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi firman Tuhan menjelaskan sendiri bagaimana proses bernubuat waktu itu yang akhirnya kemudian nanti dituliskan, yaitu oleh dorongan Roh Kudus. Jadi bukan atas kehendak dia sendiri. Jadi ini adalah gambaran yang indah mengenai inspirasi. Kembali ke Ulangan pasal 10. Bikin lagi loh batu, Tuhan bilang sama Musa, aku akan tulis ulang. Bukan hanya gambaran yang indah dari inspirasi, tapi gambaran yang indah tentang preservasi. Jadi kalau kita bicara mengenai inspirasi firman Tuhan atau pengilhaman Alkitab sebagai firman Tuhan, banyak orang Kristen sudah pernah mendengarnya, sudah familiar bahwa oke, kita percaya walaupun ini Musa, Yosua, Paulus, Petrus, Markus, Matius, dan siapapun lagi yang lain, Daniel yang menulisnya, tetapi Roh Kuduslah yang menginspirasikan. Oke, banyak orang Kristen sudah tahu itu. Namun, tidak banyak orang Kristen yang tahu bahwa ada doktrin yang sama pentingnya selain doktrin inspirasi Alkitab, yaitu doktrin preservasi Alkitab. Apa itu? Yaitu pemeliharaan Alkitab. Tuhan memelihara firman-Nya. Dan sebenarnya ayat yang mengajarkan ini juga banyak sekali. Misalnya, kalau kita buka di dalam Matius pasal 5 misalnya, ini satu ayat, Matius 5 ayatnya yang ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke, itu ada banyak saudara yang kasih Tuhan. Ada juga ayat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi ada banyak, ini hanya segelintir saja. Ini adalah doktrin preservasi Alkitab, bahwa Tuhan bukan hanya mengilhamkan Alkitab supaya tidak ada salah, namun kemudian Tuhan akan memelihara supaya Alkitab yang tidak ada salah itu akan terus tersedia bagi umat Tuhan di sepanjang zaman. Dan salah satu contohnya adalah ini, di mana walaupun 2 loh batu itu sudah dipecahkan oleh Musa, tapi Tuhan bilang, aku akan pelihara, aku akan tulis ulang lagi. Jadi akan ada. Dan prinsip yang sama muncul di kitab Yeremia. Kalau Anda pernah membaca Yeremia, kita tidak akan buka ke sana ya, tapi kalau nanti Anda cek di Yeremia, di pasal-pasalnya yang saya
tunjukkan saja, yaitu di Yeremia pasal 36. Di situ ada suatu insiden di mana Yeremia Tuhan suruh untuk menulis dalam sebuah kitab, sebuah gulungan. Waktu itu kitab itu bentuknya gulungan nubuat-nubuat yang Tuhan telah sampaikan kepada Yeremia sejak awal, sejak sudah lama dia mulai melayani. Dan kemudian gulungan itu harus dibacakan. Dan kemudian ada temannya Yeremia, yaitu siapa namanya itu? Baruk ya. Baruk ya, sekaligus juru tulisnya kemungkinan besar. Dan Baruk membacakan isi dari gulungan itu, dan akhirnya didengar oleh raja yang sangat lalim waktu itu, namanya Raja Yoyakim. Dan ketika Raja Yoyakim mendengarnya, dia bukan bertobat, dia malah dia ambil pisau, kemudian dia potong-potong gulungan-gulungan itu, dia lemparkan ke dalam api. Sehingga apa yang telah ditulis, firman Tuhan yang ditulis waktu itu sudah hilang. Namun apakah hilang? Ternyata tidak. Tuhan memelihara firman-Nya. Dan Tuhan suruh Yeremia yang tadi sudah dibakar oleh Yoyakim, sekarang tulis yang baru lagi. Dan Tuhan tambahkan lagi. Jadi Tuhan itu memelihara firman-Nya, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, kadang-kadang ada teolog-teolog atau ahli-ahli yang katanya ahli Alkitabnya. Kadang-kadang mengatakan bahwa, Alkitab kita ini memang diinspirasikan benar, tapi sekarang sudah ada banyak kesalahan ini itu, ya, kesalahan salin dan lain sebagainya. Saya katakan tidak. Saya orang beriman, saya tidak menyaksikan langsung satu persatu orang mengkopi Alkitab, ya, tidak ada seorang pun yang menyaksikan itu. Namun dengan iman saya bisa percaya, bukan berarti tidak ada salah salin, saudara. Pasti ada salah salin, namanya manusia, ya, pasti ada salah salin. Namun iman kita berkata bahwa sekalipun ada salah salin sana sini, tetapi Tuhan pasti memelihara, sehingga di tangan kita hari ini pasti masih ada firman Tuhan yang tidak ada salahnya. Ya, mungkin ada manuskrip ini salah salin di sini, ada manuskrip yang satu lagi salah salin di tempat lain lagi. Namun pasti masih terpelihara, ada yang tanpa salah. Pasti. Dan itu kita percaya dalam teks bahasa aslinya di dalam perjanjian baru itu adalah Tectus Receptus, ya, berbeda dengan yang banyak digunakan oleh para tanda kutip ahli hari ini. Mereka sering menggunakan yang disebut critical text yang hari ini diterbitkan oleh United Bible Society atau UBS, kalau saya tidak salah sudah edisi 4 kalau saya tidak salah sekarang. Itu bukan, saudara sekalian. Itu bukan teks yang dipelihara oleh Tuhan. Teks yang dipelihara oleh Tuhan adalah teks yang sudah diterima oleh orang-orang percaya sejak zaman dulu, disebut Tectus Receptus. Dan di dalam perjanjian lama kita percaya kepada teks Ibrani, yaitu Masoretic Text. Jadi itu adalah pemeliharaan firman Tuhan. Oke, jadi kembali ke Ulangan pasal 10 di sini, loh batu kembali dibuat, Tuhan menuliskan dan kemudian ditaruh masuk ke dalam tabut, ya. Dan kita harus ingat bahwa kitab Ulangan ini kan hanya sekedar ringkasan, ya. Jadi tidak semua sejarahnya, poin-poinnya semua diceritakan ulang. Jadi ada beberapa hal yang disingkat-singkat. Misalnya di ayat 3, maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga. Nah, tabut yang dimaksud dari kayu penaga ini tabut perjanjian. Dan kalau kita ingat di kitab Keluaran, tabut perjanjian ini tentu bukan Musa yang pribadi buat, tetapi Musa dia dapat instruksi dari Tuhan bagaimana cara membuat tabut itu. Dan kemudian Tuhan memberikan roh keahlian, ya, kepada dua orang secara spesifik, yaitu Aholiab dan Bezaleel, ya, Aholiab dan Bezaleel. Dan dua orang ini yang akhirnya tentu dengan penolong-penolong mereka yang lain, ahli-ahli yang lain, mereka membuat perabot-perabot kemah suci, sekaligus kemah suci itu termasuk tabut perjanjian. Jadi ketika di ayat 3, maka aku membuat sebuah tabut, ini adalah ringkasan. Jadi bisa salah nggak? Oh, nggak salah juga. Memang Musa yang membuat, karena Musa yang kasih spesifikasinya, Musa yang mengawasi gitu kan. Kalau kita bilang Salomo mendirikan bait suci, emangnya Salomo pegang palu, pegang pahat dia yang tok sana sini? Kan enggak, ya. Tentu ada banyak anak buahnya yang melakukan, tapi tetap kita bilang Salomo yang mendirikan. Ya, di sini juga Musa membuat sebuah tabut, ya. Musa membuat tabut perjanjian. Bukan berarti Musa harus turun tangan sendiri, ya, tentu tidak. Ini kalau kita baca di Keluaran, ada orang-orang yang melakukannya. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 terlebih dahulu. Saya bacakan, maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Mosera, di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia.
Dari sana mereka berangkat ke Gudgod, dan dari Gudgod ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya, dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Oke. Jadi kita melihat di sini tadi ayat 1 sampai ayat 5 kita bicara mengenai pemulihan firman Tuhan. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, jangan putus asa. Selama kita mengaku dan kita bertobat kepada Tuhan, akan ada pemulihan. Dan yang pertama adalah pemulihan firman Tuhan dalam hidup seseorang, kembali kepada firman Tuhan, kembali membaca, kembali bagaikan kita bilang masuk kembali, menyerap lagi firman Tuhan. Namun ayat 6 sampai ayat 10 di sini banyak berbicara mengenai Imam Harun, Imam Eleazar, lalu ada Musa, suku Lewi dan sebagainya. Dan ini berbicara mengenai pentingnya adanya pengantara yang efektif, pendamai yang efektif. Ingat bahwa ketika kita berdosa, kita melukai Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan. Dan untuk bisa balik lagi dengan hubungan yang baik, maka kita perlu seorang pengantara. Dan saya bisa mengatakan ini dalam dua hal, saudara. Yang pertama berkaitan dengan orang yang belum diselamatkan, dan yang kedua berkaitan dengan orang yang sudah diselamatkan. Dan dua-duanya perlu pengantara. Bagi orang yang belum diselamatkan, Anda adalah musuh Tuhan. Anda adalah orang yang masih di bawah hukuman. Anda adalah orang yang masih menentang dan memberontak kepada Tuhan. Dan kalau Anda mati, Anda akan masuk neraka, karena Anda musuh Tuhan. Anda telah menolak jalan Tuhan, Anda menolak hati nurani Anda telah sering berdosa, melanggar firman Tuhan, dan Anda berada di luar kasih karunia. Kalau Anda mati, Anda pasti masuk neraka. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan telah menyediakan seorang pengantara. Anda bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, Anda yang tadinya musuh Tuhan, Anda bisa diperdamaikan dengan Tuhan, yaitu melalui pengantara, satu-satunya pengantara, yaitu siapa? Pengantara itu siapa, saudara? Oh, bukan Maria, ya, bukan Santo Petrus, bukan dewa ini, dewa itu, ya, bukan Kuan Im, bukan siapapun yang lain, tapi di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 saya bacakan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi pengantara, pendamai itu adalah Yesus Kristus. Kalau Anda belum diselamatkan, kalau Anda belum yakin akan keselamatan jiwamu, hari ini adalah hari keselamatan. Tuhan bilang, hari ini pas Anda mendengarkan khotbah ini, mendengarkan penyampaian firman Tuhan ini, ketahuilah Anda bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau Anda mau bertobat, artinya mengakui, Tuhan, aku sudah salah, aku ini musuhmu, ini salah, dan aku sengsara dalam dosaku, aku mau dilepaskan dari dosaku, aku mau berdamai dengan Engkau, dan Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menyelesaikan dosa-dosa saya, dan saya mau percaya kepadanya. Tuhan, selamatkan saya. Ya, katakan itu kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah bahwa engkau adalah orang berdosa, dan Anda mau bertobat dari semua jalan-jalanmu yang menentang Tuhan, dan Anda mau menerima keselamatan dalam Yesus Kristus, maka Anda akan diperdamaikan. Oke, Anda akan diperdamaikan. Itu adalah cara pendamaian terhadap dosa satu-satunya di muka bumi ini. Oke, itu adalah untuk orang yang belum diselamatkan. Tapi saya ingin bicara mengenai orang yang sudah diselamatkan sekarang. Kalau kita sudah diselamatkan, maka kita adalah anak Allah, saudara. Ya, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kalau kita sudah diselamatkan, Yohanes 1:12, barang siapa yang menerimanya, ya, pada orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi kita sudah punya status sebagai anak Allah. Namun kalau kita jatuh dalam dosa lagi, dan memang masih bisa, kalau kita
sudah diselamatkan, bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Lalu gimana? Ya, dosa itu sebenarnya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus juga, karena Yesus Kristus menanggung semua dosa kita. Jadi kita tidak akan masuk neraka kalau kita sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus, jatuh dalam dosa, masuk neraka nggak? Banyak orang tanya gitu kan? Tidak, kita tidak masuk neraka karena dosa kita semua sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Tapi bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Mengapa? Karena kalau kita sudah diselamatkan dan kita jatuh dalam dosa, maka kita bukan lagi terancam neraka, tapi kita melukai hati Bapak kita karena kita anaknya sekarang. Kita bukan posisi musuh lagi karena kita sudah diselamatkan. Kita anaknya, dan ketika kita berdosa, kita melukai hati Bapa dan hubungan kita menjadi renggang. Ya, ini wajar. Kita bisa melihat itu dalam hubungan ayah dan anak bahkan di dunia ini. Seorang ayah dan seorang anak, kalau anaknya melakukan sesuatu yang menyakiti hati bapaknya, mungkin bapaknya bilang sama anaknya, "Hei anakku, kamu harus rajin-rajin belajar." Lalu anaknya nggak mau, anaknya menentang, anaknya malah ugal-ugalan. Tentu hubungan dia dengan bapaknya agak renggang, ya. Dia tidak begitu dekat dengan bapaknya dan lain sebagainya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga ketika kita sudah diselamatkan, tapi kita jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Bapa kita di sorga menjadi renggang. Kita bisa kehilangan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita bukan kehilangan keselamatan kita, tapi kita kehilangan apa? Kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan sukacita kita. Dan kita bisa kehilangan berkat-berkat Tuhan. Ya, karena anak yang renggang dengan bapaknya segan minta berkat sama bapaknya kan? Ya, kalau kita lagi hubungan baik dengan bapak kita tinggal datang sama bapak kita bilang, "Pak, saya butuh ini, Pak." Dan bapak kita dengan senang, "Oh ya, kamu butuh apa?" Dan dia kasih. Namun kalau kita dalam suatu kayak perang dingin sama bapak kita, kita tahu bahwa kita melakukan hal-hal yang bapak kita tidak senang dan lain sebagainya, dan kita tidak nyaman, kita sedang jauh dengan bapak kita, maka kita kehilangan berkat-berkat Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita kita. Dan ini bisa terjadi bagi orang yang sudah diselamatkan. Namun dia bisa bertobat, ya, dan dia juga tetap memiliki pengantara yang luar biasa pada Tuhan. Yaitu siapa pengantara yang luar biasa itu? Tetap Yesus Kristus, saudara kasih Tuhan. Tetap Yesus Kristus. Dan kita bisa membuka di 1 Yohanes 1 ini bicara mengenai orang yang sudah percaya yang jatuh dalam dosa. Dan di ayat pasal 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada orang yang kadang-kadang bertanya sama saya, kalau kita sudah pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah diselamatkan, kalau kita jatuh dalam dosa, perlu nggak kita ngaku dosa lagi? Bukankah dosa kita sudah diselesaikan Yesus? Memang, dosa kita sudah diselesaikan Yesus semuanya. Namun, kalau kita diselamatkan dan kita jatuh dalam dosa, kita tetap perlu mengaku dosa, saudara. Tetap perlu mengaku dosa dan tetap minta ampun sama Tuhan. Bukan lagi untuk keselamatan, untuk masuk surga atau untuk lepas dari neraka, tapi karena kita sadar kita menyakiti hati Bapa kita. Dan kita ingin dipulihkan persekutuan yang indah itu dan kedekatan kita dengan Tuhan, dan kita mengaku dosa kita. Dan perhatikan pasal 2 ayat 1, masih dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Oh, kalau Anda adalah orang yang sudah diselamatkan, dan kalau Anda jatuh dalam dosa, segera bertobat, segera minta ampun sama Tuhan, dan percayalah kita punya pengantara yang efektif, yaitu Yesus Kristus. Dia itu kakak sulung sebenarnya, kakak sulung ya. Kan ada di Alkitab dikatakan, di Kolose dikatakan dia adalah yang sulung dari segala ciptaan. Bukan maksudnya Yesus diciptakan di situ, saudara Tuhan. Namun dia menjadi kakak sulung bagi kita semua karena dia adalah anak tunggal Bapa. Dia anak tunggal dalam pengertian satu-satunya yang memang ilahi. Kita semua adalah anak adopsi, saudara. Kita ada anak adopsi, anak pungut lah boleh dibilang. Namun kita sudah dijadikan anak juga. Berarti Yesus Kristus adalah prototokos, dia adalah kakak sulung kita. Dan dia akan menjadi pengantara antara kita dengan Bapa kita, kalau kita menyakiti hati Bapa kita. Dan itu adalah tugas dia sebagai imam, saudara Tuhan. Makanya kalau kita kembali ke Ulangan pasal 10 ayat 6 sampai 10, ini bicara soal imam. Jadi Israel butuh seorang pengantara. Mereka sudah berdosa dan butuh pengantara. Siapa pengantara yang dimaksud? Pertama ada Musa, ya, Musa menjadi pengantara karena Musa juga dari suku Lewi, kita tahu. Dan di ayat 10 ya, sebagaimana di pasal 9 sudah disebutkan, dia berdoa lagi 40 hari 40 malam, berdoa supaya Tuhan melepaskan Israel, dan ya akhirnya Tuhan mengabulkan doanya ya. Dan
seperti yang tadi saya sudah singgung dari ayat 6 sampai ayat 10, di sini tidak kronologis ya. Ingat, ini kan Musa hanya ingat-ingatkan apa yang terjadi, dan ini bukan secara kronologis. Karena kalau kita baca ayat 6, maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Mosera, di sanalah Harun mati dan dikuburkan, lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Bukan dimaksudkan bahwa Harun mati tidak lama setelah pemberontakan yang di Sinai itu, bukan ya. Kalau kita bandingkan dengan di Bilangan pasal 33, kalau saya tidak salah, ya Bilangan pasal 33 ayat yang ke-38, Harun itu matinya itu pada tahun ke-40 setelah mereka keluar dari Mesir, di gunung yang namanya Gunung Hor di situ. Nah, ada orang yang berkata, oh kok bertentangan, di Ulangan dibilang mati di Mosera. Nah, sepertinya Mosera tidak begitu jauh dari Gunung Hor begitu ya. Jadi ya sekitar daerah sana lah begitu. Atau mungkin ada nama lain, ada satu titik di Gunung Hor yang namanya Mosera, bisa jadi seperti itu juga. Tetapi kenapa disinggung di sini? Disinggung di sini karena justru karena peran Harun dalam pemberontakan itu. Jadi Tuhan ingin memberitahu bahwa akhirnya Harun tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi ada konsekuensi terhadap dosa, saudara-saudara. Ada konsekuensi dosa. Memang kalau kita berbuat dosa, kita bisa dipulihkan lagi. Kadang-kadang konsekuensinya tetap mengikutin. Daud misalnya, dia pernah berzina, membunuh, berbohong, ya, perihal Batsheba, dan akhirnya dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan pulihkan dia. Namun tetap ada konsekuensi, dan salah satu konsekuensinya adalah Tuhan bilang melalui Nabi Nathan bahwa pedang tidak akan lepas dari keluargamu, dan akhirnya memang benar, keluarga Daud kena perang saudara, ya anaknya sampai mau membunuh dia sendiri dan lain sebagainya. Harun juga, Tuhan sudah memaafkan Harun sebagaimana di pasal 9 ayat 20, bahwa Musa berdoa supaya Harun tidak dihukum mati oleh Tuhan. Namun akhirnya Harun tidak boleh masuk tanah perjanjian dan dia harus mati pada tahun ke-40. Jadi dicatatkan di ayat 6 di sini, digantikan anaknya Eleazar menjadi imam besar, dan Israel memang memerlukan imam besar untuk menjadi pengantara bagi mereka. Namun puji syukurnya kita hari ini punya imam besar yang jauh lebih hebat dari Musa, jauh lebih hebat dari Eleazar atau siapapun imam besar yang lain, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, hosana, haleluya. Kemudian ada juga disinggung di sini ayat 8 ayat 9 mengenai suku Lewi. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkat tabut. Jadi ini berkaitan dengan peristiwa lembu emas itu memang, dan Anda bisa kilas balik lagi di kitab Keluaran, Anda boleh cek di sana dikatakan waktu Musa pertama turun dari gunung itu dan dia sangat marah, dia melihat bangsa itu sudah kacau balau, dia berseru, siapa di pihak Tuhan? Silakan datang. Siapa di pihak Tuhan, silakan datang. Dan siapa yang datang? Ya, dan di Keluaran 32 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Bani Lewi berkumpul pada Musa, dan Bani Lewi akhirnya diperintahkan untuk membunuh orang-orang yang secara terang-terangan menyembah berhala itu. Ya, jadi akhirnya suku Lewi Tuhan khususkan untuk melayani dia, katanya di sini ya. Suku Lewi dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya imam juga berasal dari suku Lewi. Dikatakan suku Lewi bertugas untuk melayani Tuhan dan memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya. Dan saudara Tuhan, ada paralel yang indah di sini dengan kita hari ini. Hari ini tentu kita bukan Israel, kita tidak ada suku-sukuan, saudara Tuhan. Namun kita semua adalah imam, bahkan lebih hebat dari suku Lewi. Lewi itu tidak semuanya imam, saudara. Lewi itu memang satu suku yang khusus melayani Tuhan. Dan dari suku Lewi ada satu namanya Harun. Nah, Harun itulah yang jadi imam dengan semua anaknya. Jadi suku Lewi saja belum tentu imam. Tapi kita hari ini menurut 1 Petrus 1, bukan 1 Petrus 1, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Demikian juga di kitab Wahyu dikatakan kita adalah imamat yang rajani. Jadi kita sudah lebih hebat dari suku Lewi, bahkan kita sudah imam. Jadi oleh karena itu luar biasa sekali ya. Hari ini ada banyak gereja yang sangat salah di mana mereka masih punya imam awam ya. Salah satu contohnya adalah gereja Katolik. Di mana di gereja Katolik mereka punya imam Katolik. Jadi ada umatnya itu dianggap awam, lalu ada imam Katolik. Itu tidak ada dalam perjanjian baru. Itu bertentangan dengan Alkitab. Itu salah total.
Alkitab mengajarkan di dalam perjanjian baru, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sudah menjadi imam. Dan berarti kita sudah lebih dari Lewi bahkan, ya, dan berarti kita semua punya tugas untuk melayani Tuhan. Memang tidak semuanya melayani Tuhan dengan cara yang sama. Ada yang melayani Tuhan dengan menjadi gembala, memberitakan Injil dan lain sebagainya. Ada juga yang memberitakan Injil sih semua harus, ya, tapi ada juga yang melayani Tuhan dengan apapun yang bisa dia lakukan dalam hidup ini. Dan suku Lewi katanya tidak diberikan milik pusaka, ya, dan kita orang Kristen hari ini juga tidak dikasih tanah Kanaan kan, tapi kita dikasih berkat-berkat rohani oleh Tuhan, gitu ya. Suku Lewi katanya di ayat 8 memberi berkat demi nama Tuhan sampai sekarang. Dan nanti kita akan lihat di ayat-ayat lain bahwa imam dan suku Lewi punya tugas. Mereka harus mengangkat tangan lalu memberkati Israel. Nah, hari ini ada banyak dalam tanda kutip pendeta, karena kata pendeta tidak ada dalam Alkitab sebenarnya. Ada banyak pendeta dalam tanda kutip hari ini di akhir kebaktian, mungkin dia ikut-ikutan karena dilihat semua pendeta lain begitu, jadi kerennya begitu. Dia akan angkat tangan lalu memberkati umat dalam tanda kutip. Jadi, dan itu adalah suatu konsep yang sebenarnya salah, karena membawa konsep perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru. Sebenarnya itu tugas imam, saudara, tugas Lewi di sini. Tugas Lewi, tugas imam untuk mengangkat tangan, memberkati umat demi nama Tuhan, gitu. Namun ingat, di perjanjian lama kita semua sudah imam. Loh, kalau kita semua sudah imam, kenapa perlu si pendeta itu memberkati kita? Kan kita imam juga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya makanya kita bilang dalam Alkitab sebenarnya nggak ada pendeta, yang ada adalah gembala, ya. Dan apa tugas gembala? Gembala tugasnya bukan mengangkat tangan memberkati, gembala tugasnya adalah mengajar firman Tuhan, menegur, ya, mendisiplinkan, memberi nasihat, ya, menguatkan dan lain sebagainya. Itu adalah tugas-tugas gembala. Gembala itu bukan menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan. Itu tugas imam. Dan kita semua sudah imam, dan kita sudah punya direct access, ya, akses langsung kepada Tuhan. Oke. Dan kita melihat di sini ayatnya yang ke-11. Sekarang kita lihat, ya, ayat yang ke-11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah, berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Jadi sekali lagi ada semacam time skip atau melengkapi waktu yang cukup panjang di sini. 38 tahun punya sejarah disatukan. Dan di ayat 11 di sini mereka sekali lagi bersiap-siap untuk memasuki negeri yang Tuhan janjikan. Dan ini mengantar kita kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga mengenai pemulihan setelah pertobatan. Tadi kita baca atau kita pelajari bahwa untuk bisa pemulihan setelah pertobatan harus ada pemulihan firman Tuhan. Kemudian nomor 2, harus ada pengantara yang efektif yang kita miliki, yaitu Yesus Kristus, dan kita harus berharap pada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, harus ada percaya kepada rencana Tuhan yang indah. Percaya kepada rencana Tuhan yang indah. Saudara, ketika seseorang jatuh dalam dosa, apalagi kalau itu dosa yang besar, mungkin dosa seksual, mungkin dosa merugikan orang lain dengan sangat luar biasa, mungkin Anda menghancurkan pengharapan orang lain, atau Anda mengkhianati kepercayaan orang, atau dosa seksual, atau dosa apalagi, dosa-dosa besar dalam hidup ini, dan Anda jatuh, saudara kasih Tuhan. Dan ya, itu adalah hal yang sangat buruk. Namun puji Tuhan, Tuhan bisa memulihkan. Tuhan kita adalah spesialis. Di dalam Mazmur, Daud berkata, hati yang hancur itu yang engkau rindukan. Dan kita perlu bertobat tentunya. Kita perlu mengaku dosa kita kepada Yesus Kristus. Yang tadi di poin 2 ada pengantara yang efektif, ya, dengan sungguh, dengan bukan pura-pura, ya. Ada orang yang tobat pura-pura, tentu tidak bisa. Kemudian Anda pulihkan. Anda kembali lagi ke firman Tuhan. Pulihkan firman Tuhan dalam hidup Anda. Namun masuk ke poin ketiga, Anda harus percaya, Anda harus punya iman bahwa Tuhan masih punya rencana yang indah bagi Anda. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, ada beberapa serangan iblis. Ada serangan iblis nomor 1, dia bilang, udahlah, nggak apa-apalah, dosa aja terus. Dan akhirnya ya dia makin jauh dalam dosa. Namun ada juga serangan iblis kedua, di mana orang yang berdosa dia menyesal
Dia menyesal, dia tahu, oh saya sudah jatuh dalam dosa, dan iblis serang dia dengan cara berkata, kamu sudah jatuh dalam dosa, kamu ini sudah rusak, kamu ini sudah kacau, hidup kamu sudah berantakan, kamu tidak bisa lagi hidup bagi Tuhan, dan lain sebagainya. Dan itu adalah serangan iblis juga. Dan saudara kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan kita. Tadi yang kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9, kita harus percaya, kita pegang itu dengan iman, bahwa kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala kesalahan kita. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan, saya tidak merasa terampuni, saya tetap merasa kotor, saya tetap merasa hancur. Ya, Oke, mungkin secara itu adalah perasaan subjektif kita. Namun kita harus yakin dan percaya kalau sungguh memang ada pertobatan dalam hati kita, bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan bisa memulihkan kita. Dan Tuhan masih punya rencana yang baik untuk kita. Tadi kita bilang bahwa dosa bisa membawa konsekuensi. Dan itu benar, saudara yang kasih Tuhan. Dosa bisa membawa konsekuensi dalam hidup ini. Dosa seksual bisa membawa konsekuensi dalam hidup ini. Dosa apalagi? Ya, apalagi kalau Anda membunuh orang misalnya, tetap ada konsekuensi ya. Anda bisa masuk penjara dan lain sebagainya. Itu bisa konsekuensi. Anda korupsi, bisa jadi Anda ketangkep, Anda masuk penjara, ada konsekuensinya. Tapi Anda bisa berdamai dengan Tuhan. Anda bisa berdamai dengan Tuhan, dan poin yang penting ini, Tuhan tetap punya rencana yang indah bagi Anda. Di tengah-tengah konsekuensi dosa sekalipun, di tengah-tengah semuanya itu, Tuhan punya rencana yang indah bagi Anda. Tuhan punya rencana yang indah bagi Israel. Israel sudah berdosa, sudah kacau balau. Tuhan bilang, tetap masuk Kanaan, karena Tuhan tetap punya rencana di sini. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan bisa pulihkan kita. Dosa apapun yang kita lakukan, asal kita dengan sepenuh hati berpaling kepadanya, maka Tuhan tetap bisa mengambil hidup yang kalau dari kacamata manusia sudah hancur berantakan. ada yang bilang kan, misalnya Anda pegang suatu piring china, atau suatu keramik, atau suatu barang, Anda lemparkan, hempaskan, jatuh, dan sudah berhamburan ya. Oh, ada orang berkata, hati saya sudah hancur berkeping-keping, bagaikan piring yang sudah dibanting, sudah kepingannya sudah ratusan ribuan. Bagaimana bisa dipulihkan lagi? Ya, bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi apa kata Tuhan? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan kalau Anda pada hari ini berada dalam suatu depresi karena dosa, dan itu bisa, kalau orang yang sungguh sudah percaya dan dia jatuh dalam dosa, itu bisa mendatangkan depresi. Itu bisa membuat dia down karena dia tahu dia telah menyakiti hati Bapaknya. Tapi percayalah bahwa Tuhan menghargai hati yang hancur, dan Dia punya rencana yang indah bagi Anda, dan Dia bisa memulihkan Anda. Pegang itu. Oke, dan kita baca lagi ayat 12 sampai ayat 22, sekarang bagian yang terakhir. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Oke, jadi poin yang terakhir,
mengenai pemulihan dari dosa. Setelah Anda bertobat, bagaimana dipulihkan? Anda harus memulihkan firman Tuhan, Anda harus memiliki pengantara yang efektif yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Kemudian Anda harus percaya bahwa Tuhan masih punya rencana yang indah bagi Anda, dan itu harus dipegang dengan iman. Mungkin Anda tidak bisa melihatnya hari ini, Anda mungkin ketakutan akan konsekuensi dosa Anda berkata, habislah saya, tapi ya, jangan menutupi dosa, jangan lari dari dosa, tapi akui dosa. Dan Tuhan bilang bahwa Dia tetap akan pegang, dan konsekuensi apapun Tuhan bisa menyertai Anda, dan Dia punya rencana yang indah bagi Anda. Namun poin yang terakhir adalah penyerahan hidup kepada Tuhan. Oke, kita sudah jatuh dalam dosa dan kita sudah terluka, namun kita harus bertekad bahwa kedepannya hidup saya bagi Tuhan. Kedepannya saya mau menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Dan itu dari ayat 12 sampai 22, Tuhan bilang, hai orang Israel, ya, sebenarnya Tuhan tidak minta yang macam-macam kok. Kalau misalnya Anda membandingkan ya sistem Tuhan dengan sistem para berhala, sistem okultik, sistem setan, iblis di dunia ini, iblis itu adalah tuan yang jahat, saudara kasih Tuhan. Kalau Anda pernah berurusan dengan iblis, wow, dia itu jahat. Dia ingin Anda mengorbankan macam-macam. Ada orang yang demi kekayaan, cari apa, dewa mana lah, dewa gunung kawi lah, entah berhala mana. Dan apa yang mereka korbankan? Kadang ada yang mengorbankan kesehatannya, ada yang mengorbankan anaknya jadi tumbal, ada yang mengorbankan segala macam, saudara kasih Tuhan. Tidak demikian dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik sekali. Dan Tuhan bilang, apa sih yang Tuhan inginkan dari kamu selain kamu hidup sesuai dengan firman-Nya? Itu pun untuk kepentingan kamu gitu. Itu pun untuk keuntungan kamu. Kalau kamu hidup sesuai dengan firman Tuhan, kamu akan menjalani hidup yang begitu baik, hidup yang indah, hidup yang sesuai yang Tuhan desain, bahwa manusia ini seperti ini loh. Kan Tuhan pencipta manusia, dan Tuhan yang tahu manusia itu harus hidup seperti apa supaya dia bisa bahagia. Apa sih yang Tuhan inginkan selain itu? Mari kita berkata, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, aku serahkan hidupku. Kalau Tuhan, aku punya keinginanku sendiri, baiklah keinginanku itu berada di bawah keinginan-Mu. Kalau aku punya cita-cita Tuhan, dan Tuhan tidak melarang kita punya cita-cita, tapi biarlah cita-citaku disesuaikan dengan kehendak-Mu. Kalau aku punya Tuhan keinginan, baiklah keinginan itu sesuai dengan firman-Mu. Jadi kita mau hidup di ayat 12, sesuai dengan segala jalan yang tunjukkan. Kita takut akan Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Sepertinya ini kontradiktif ya. Takut mengasihi. Tapi bagi Tuhan ini tidak kontradiktif. Karena takut akan Tuhan bukanlah masalah kita ketakutan akan Tuhan, kita dia serem. Bukan. Takut akan Tuhan adalah justru kita hormat kepadanya, seperti kita hormat kepada Bapa kita. Dan kita mengasihi Dia, dan kita hormat, dan kita takut untuk melukai nama baik Dia. Kita takut untuk mengecewakan Dia. Tapi kita tahu Dia mengasihi kita, dan kita mengasihi Dia. Berpegang pada segala perintah yang Tuhan sampaikan di ayat 13. Dan kita dapatkan dari ayat 14 dan seterusnya, Tuhan menggambarkan dirinya secara luar biasa. Karena dikatakan Tuhan Allahmu itu adalah Tuhan yang empunya langit. Artinya begini, kalau di dunia ini kita harus melayani seseorang, mengapa tidak Tuhan? Mengapa tidak Tuhan? Dan saya ingin menantang semua pendengar pada hari ini. Ada mungkin di antara pendengar yang masih muda, atau tidak harus muda, berapapun umur Anda, ya. Maukah Anda membuat komitmen bahwa saya mau melayani Tuhan? Saya mau melayani Tuhan. Tuhan, aku mau melayani-Mu. Dan mungkin Anda berkata, saya tidak berani, saya tidak bisa jadi pengkhotbah. Oke, berkhotbah itu salah satu cara melayani Tuhan, tapi bukan satu-satunya cara. Tapi maukah Anda berkata kepada Tuhan, apapun yang Engkau ingin aku lakukan dalam hidup ini, kalau Engkau ingin aku menjadi pengkhotbah, aku rela. Kalau Engkau ingin aku menjadi apapun Tuhan, terserah Tuhan. Tuntun aku ya. Kalau Tuhan ingin aku menjadi pengusaha, ya aku akan menjadi pengusaha untuk Tuhan, bukan untuk materi, bukan untuk dunia. Kalau Tuhan ingin aku menjadi penulis, aku akan menjadi penulis bagi Tuhan. Ya, apapun itu Tuhan, aku ingin melayani-Mu. Dan daripada kita melayani siapa? Kita melayani bos dunia ini. Bos yang paling hebat pun, bos CEO perusahaan yang paling hebat sekalipun, mana bisa dibandingkan dengan Tuhan? Dia adalah empunya, katanya ayat 14, langit dan mengatasi segala langit. Dan ya Tuhan bilang,
Sunat hatimu di ayat yang ke-16 ya. Sunat hatimu, kita ikut Tuhan dari hati kita yang terdalam. Dan ayat 17, Yehova ya, Tuhan, Yehova di situ. Allah mula, Allah segala Allah. Tidak ada yang lain. Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Tidak memandang bulu, tidak menerima suap. Dia adalah Allah yang adil, membela hak anak yatim, janda dan lain sebagainya. Oleh karena itu Tuhan berkata bahwa kita perlu memang dalam hidup ini membantu orang-orang yang kesusahan. Ya, kita di Amsal dikatakan kita memiutangi Tuhan ketika kita menolong orang-orang yang kesusahan, dan di Galatia kita harus dikatakan berbuat baik pada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Dan Tuhan ingin kita meniru sifat Tuhan. Makanya di ayat 19, kamu juga harus menunjukkan kasihmu pada orang asing, Tuhan bilang. Ya, karena Tuhan mengasihi orang asing, dan karena kamu pun orang asing sebenarnya. Dan kita pun orang asing. Mungkin Anda berkata, oh enggak, saya orang Indonesia. Mungkin atau saya orang yang lahir di Indonesia. Tapi kita orang asing dalam pengertian kita ini warga negara sorga sebenarnya. Dan kapanpun kita bisa dianiaya di dunia ini. Ya, kapanpun kita bisa dianiaya di dunia ini oleh karena iman kita, karena kita sebenarnya adalah warga negara sorga. Namun kita harus takut akan Tuhan, beribadah berpaut kepadanya di ayat 20, dan dia menjadi pokok puji-pujian kita. Nah, anak muda hari ini ya mendengar musik ya, musik itu pengaruhnya besar, saudara kasih Tuhan, dalam hidup kita, pengaruhnya besar. Dan saya ingin menantang, apa yang menjadi puji-pujian kita? Apa yang menjadi lagu kita? Apakah lagu kita tentang boyfriend, girlfriend, pacar ini, pacar itu, nafsu duniawi, tentang seks, segala macam? Ya, kalau Anda mendengarkan, kalau diet musik Anda itu rock and roll dan lain sebagainya, itulah yang Anda menjadi pujian Anda. Anda memuji ilah-ilah dunia ini, Anda memuji seks bebas, Anda memuji cinta yang kacau balau, ya ini itu dan lain sebagainya. Dan para penyanyi itu ya rata-rata semua mereka seks sebelum nikah, rata-rata mereka semua pemberontak kepada Tuhan. Mengapa kita tidak menjadikan Tuhan puji-pujian kita? Ya, kita jadikan Tuhan puji-pujian kita. Dialah pokok puji-pujian kita. Ya, kita berfokus, kita mau memuji Tuhan. Dan hati-hati, memang ada banyak lagu-lagu Kristen yang sudah masuk unsur duniawi ya. Jadi itu CCM, kita bilang Christian Contemporary Music. Jadi dia pakai gaya-gaya rock and roll, gaya-gaya blues, jazz, rap dan sebagainya, lalu disandingkan dengan kata-kata Kristen. Wah, itu juga kacau sebenarnya, itu tidak cocok saudara kasih Tuhan ya. Walaupun ya kita tidak bisa membahas yang panjang lebar karena waktu kita hampir habis, tapi mari kita jadikan ada lagu-lagu himne tradisional yang indah-indah, yang jadikan Tuhan pokok puji-pujian kita, karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, saudara. Dia yang memulihkan kita, menyembuhkan kita dari penyakit rohani kita, dari penyakit jasmani kita juga. Tuhan memulihkan kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan tidak janjikan bahwa kita pasti sembuh jasmani, namun Tuhan memberikan kita kekuatan. Dan Tuhan yang memberkati kita. Kita lihat dengan 70 orang kamu turun ke Mesir, sekarang sudah menjadi bintang di langit. Bagaimana dengan kita? Kita bisa bilang, tadinya saya orang yang menuju neraka, sekarang menuju sorga. Saya rasa itu mukjizat yang lebih hebat daripada sekedar 70 kemudian menjadi seperti bintang di langit. Saya orang yang pasti masuk neraka, sekarang sudah pasti masuk sorga. Terpujilah nama Tuhan, saya akan hidup bagi Dia. Amin, saudara? Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, firman-Mu sungguh indah bagi kami, dan Engkau adalah Allah yang memulihkan. Engkau adalah Allah yang maha besar, empunya segala langit, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan pantaslah kami hidup bagi Engkau, melayani Engkau, menyerahkan diri bagi Engkau. Dan kami tahu Engkau punya rencana yang indah bagi setiap dari kami. Sekalipun kalau kami jatuh, Tuhan, Engkau tetap bisa memulihkan kami. Tolong kami, jangan sampai kami jatuh, Tuhan. Tapi kalau kami jatuh, pulihkan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa di esok. Maranatha.